Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabil karim. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Uswatun Hasanah pada kesempatan pagi hari ini, ya, setelah kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang tidak pernah ada putusnya, terus diberikan oleh Allah. Satu detik pun Allah tidak pernah memutuskan kenikmatan. Dengan alasan itu, maka kita berusaha untuk merasakan nikmat yang tidak pernah ada putusnya yang Allah berikan kepada kita itu dengan kalimat la'allakum tashkurun. Karena itulah yang Allah kehendaki untuk kita semua. Perjalanan hidup kita berbeda satu dengan yang lain. Ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia 4 bulan di dalam rahim. Allah berkehendak cukup sampai di situ saja. Ada juga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sempat menikmati alam dunia mungkin hanya beberapa jam. Ada juga yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, termasuk kita. Ada yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan hidup. Ada yang sudah 60, 70, ada yang 80, Pak? Belum, Pak, ya. Ini mah komplek anak muda semua, Pak, ya. Insya Allah. Usia Allah yang menentukan. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengoptimalkan usia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, dan itulah siklus kehidupan manusia. Tidur, bangun tidur, tidur, bangun tidur. Makanya sampai ada lagunya waktu itu, Pak, ya, yang dinyanyikan sama Mbah Surip gimana? Tidur lagi, bangun lagi. Dan memang itulah siklus kehidupan manusia. Bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Akan begitu terus. Jam berganti hari. Hari berganti pekan. Pekan berganti bulan. Bulan berganti tahun. Dan memang itulah siklus kehidupan. Kehidupan di dunia. Kalau mau dibilang kehidupan manusia di dunia ini memang monoton. Memang seperti itu. Tinggal bagaimana kita mensikapi kehidupan kita yang kalau kita rasakan, coba saja, Pak, yang punya aktivitas kerja, mau di kantor atau mau dimanapun, setelah bangun tidur mereka bergegas. Apa yang dia harus lakukan? Berjibaku dengan kondisi jalan yang macet di mana-mana, kan gitu, Pak, ya.
Mau berangkat stres, di jalan stres, di kantor stres. Kebayang coba Pak, kehidupan dijalani dengan stres. Wah, ngomelnya terus Pak. Terus ngacapruk. Di rumah ambek, di jalan ambek, di kantor ambek. Bayangkan coba, kalau kehidupan kita lalui hanya untuk seperti itu, padahal Allah tidak menghendaki. Justru kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun. Syukuri nikmatmu itu. Dalam kondisi bagaimanapun kita harus syukuri. Kenapa? Itu ya. Ketika kita di jalan dengan kondisi macet, yang kita syukuri apa Pak coba? Alhamdulillah kita masih bisa berjalan dalam kondisi macet. Tetangga kita udah nggak hidup lagi kan, kita coba ya. Terus kita syukuri sampai kita bisa ke kantor, sampai lagi ke rumah. Masya Allah, itu luar biasa. Makanya kata kunci kenikmatan itu adanya di syukur. Mau di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun, kapanpun, apapun status sosial kita, kata kuncinya adalah syukur. Kalimat yang Allah kemukakan itu singkat. La in syakartum la azidannakum. Allah gunakan kata orang yang mensyukuri nikmat Allah itu menggunakan lam taukid, penguat dari Allah Subhanahu wa taala yang diisyaratkan oleh Allah pasti. Kalian syukuri nikmatku, pasti aku tambah. La azidannakum, pasti aku tambah. Janji Allah pasti, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah tidak pernah berdusta. Ketika kita betul mensyukuri nikmat Allah, pasti ditambah nikmatnya. Jadi ketika kita berada di jalan penuh dengan kemacetan, kalau kita syukuri, Allah tambah nikmatnya. Nikmatnya macet. Nah, itu ya, itu beda di situ. Tapi kalau tidak mensyukuri nikmat, yang ada ambak-ambakan. Telakson, weng 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 weng. Apakah setelah ditelakson macet jadi terurai? Kan tidak, kan gitu. Tapi ketika kita syukuri, Allah tambah nikmatnya. Subhanallah, betapa nikmatnya hidup itu di jalan penuh dengan kemacetan. Yang lebih luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita dalam satu hari 5 kali bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah dalam kondisi bagaimanapun, yaitu dengan cara zikrullah. Makanya dalam ayat tadi, wa zakarallaha katsira, kata Allah, bahwa saat ini kita masih di bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa sekarang Pak Rabiul Awal Pak? Hah? Pokoknya Rabiul Awal terakhir aja Pak ya sekarang Pak ya, pekan terakhir aja lah Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ini, secara tidak langsung Allah ingatkan kita tentang figur sentral, ya. Figur sentral siapa dia Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dia, apapun status sosialnya, kalau mau menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur sentralnya, kan kita tahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul adalah contoh yang terbaik. Makanya saya katakan siapapun kita, apapun status sosial kita, kalau menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, maka akan terbawa pada diri kita. Kalau Bapak baca dalam sirah, sahabat itu berebut pengen jalan bareng dengan Rasulullah. Kenapa? Sebab kalau jalan bareng dengan Rasulullah SAW, orang jahat pun terbawa baik. Nah gitu Pak ya. Bukan hanya itu, ternyata Pak, orang yang nggak kasep jalan dengan Rasulullah terbawa kasep. Nah, Pak ya. Itu luar biasa. Aura Rasulullah sampai seperti itu. Makanya sahabat-sahabat itu luar biasa berjalan bersama Rasulullah. Karenanya ketika kita jadikan Rasulullah sebagai figur sentral kita di segala situasi dan kondisi, betapa nikmatnya hidup itu.
Karena orang yang paling nikmat hidup adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak nikmat, Pak? Rasulullah diberikan apa? Garansi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Garansi yang pertama, dihindari dari perbuatan salah. Kan nikmat, Pak, ya? Hidup dikasih garansi, dia hindari atau dijauhkan dari perbuatan salah. Yang kedua, Rasulullah dihindari dari perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, Rasulullah diberikan garansi, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti bahagia, dunia, akhirat, masuk surga. Gimana nggak nikmat hidup kalau sudah seperti itu, Pak? Kita nggak ada garansi itu, nggak ada garansi itu. Allah tidak memberikan garansi kepada kita. Tadi, ya, dihindari dari perbuatan maksiat. Tidak. Terbukti perbuatan maksiat kita lakukan tanpa kita sadari, dari mulai bangun tidur sampai kita hendak tidur kembali. Kalau maksiat itu di kalangan para sahabat, kalau kita memberikan gambaran bahwa maksiat di kalangan para sahabat, Pak, Abu Bakar As-Siddiq contoh misalnya, janji dengan Abu Darda, wahai Abu Darda, nanti saya mau datang ke rumah Anda ya, jam 5 sore. Baik, saya tunggu. Jam 6 baru ingat Abu Bakar As-Siddiq, karena lupa, punya janji dengan Abu Darda. Berangkatlah Abu Bakar ke rumah Abu Darda. Dulu mah nggak ada handphone, Pak, jadi nggak bisa kasih tahu. Kudu apa, Pak? Ngingkik. Nah itu kan, jadi dulu mah ngingkik, ya kan, kepaksa harus datang karena sudah janji. Janji terlambat, akhirnya, afwan ya Abu Darda, maafkan saya wahai Abu Darda, sungguh saya berjanji ingin datang jam 5, ternyata baru saat ini saya bisa datang. Ini adalah salah satu bentuk perbuatan maksiat saya. Masya Allah. Janji telat itu di kalangan sahabat itu adalah perbuatan maksiat, Pak. Coba, kita mah bukan hanya sekedar janji, kan gitu ya. Janji tinggal janji, kan gitu ya. Ini sahabat janji itu adalah sebuah perbuatan maksiat. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu di samping meminta maaf kepada Abu Darda, tapi apa? Dia hukum dirinya karena tadi perbuatan maksiat. Apa hukuman yang dilakukan oleh Abu Bakar pada waktu itu terhadap dirinya itu? Dia tidak akan lagi melakukan perbuatan maksiat itu. Dia jaga betul. Ketika dia janji itu betul-betul dia jaga. Dengan berbagai cara yang kita lakukan. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar pada waktu itu. Umar bin Khattab janjinya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Umar bin Khattab? Saya tidak ingin dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah, saya tidak ingin. Yang saya inginkan adalah saya menunggu undangan. Oh, gitu. Begitu Umar bin Khattab, Pak. Jadi ketika zuhur jam 12, Umar bin Khattab sudah standby, nunggu diundang oleh Allah, nunggu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Asar jam 3, Umar bin Khattab jam 3 kurang 15 sudah nunggu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bin Khattab dia punya komitmen, saya bersiap untuk menunggu undangan Allah. Sekali waktu ketika asik berada di tengah-tengah kebun, di mana Umar bin Khattab mensyukuri nikmat Allah yang tidak pernah ada putus-putusnya. Ya Allah, sungguh aku terima kasih kepadamu. Engkau telah memberikan kenikmatan berupa seluruh pohon-pohon yang ada di kebun ini sudah berbuah seluruhnya. Wah, rasa syukur yang tak terhingga. Di saat-saat sedang menikmati rasa syukur Umar bin Khattab, dari kejauhan terdengar suara azan memanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung tersentak Umar bin Khattab. Astaghfirullahalazim. Sungguh aku telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sampai seperti itu. Bergegaslah Umar bin Khattab datang ke masjid. Sampai di masjid ternyata imam sudah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Umar bin Khattab semakin menggigil badannya, Pak. Dalam sholat sudah nggak karu-karuan itu, Pak. Rasa takut yang luar biasa kepada Allah.
terus bergetar. Selesai sholat, Umar bin Khattab berdiri dengan kondisi bergetar tadi. Sahabatku sekalian, ketahuilah olehmu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah heran, Pak. Berbuat maksiat? Gimana Umar bin Khattab habis sholat bilang berbuat maksiat? Salah seorang sahabat bertanya kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, perbuatan maksiat apa yang kau perbuat? Bukankah kita baru menyelesaikan ibadah sholat?" "Ya, sebelum itu aku telah berbuat maksiat kepada Allah." "Apa maksiat yang kau lakukan, wahai Amirul Mukminin?" "Ketika aku sedang asik di tengah-tengah kebun menikmati pohon yang sedang berbuah, tiba-tiba dari kejauhan suara azan memanggilku. Allah mengundangku. Aku tidak biasa dengan itu," kata Umar. "Karena aku diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya aku lalai. Padahal aku punya komitmen, aku siap menunggu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali itu aku diundang oleh Allah. Sampai aku datang ke masjid, ternyata imam sudah takbiratul ihram. Itulah perbuatan maksiat yang aku lakukan. Karena perbuatan maksiat itulah, maka saat dan detik ini seluruh pohon dan kebun aku infakkan ke Baitul Mal. Aku tidak lagi membuat maksiat hanya karena pohon dan kebun itu." Masya Allah, luar biasa. Bisa buat aturan, Pak, Masjid Uswatun Hasanah. Yang lalai, asik nonton TV, azan sudah berulang-ulang kali, bawa tuh TV ke Masjid Uswatun Hasanah. Saya berbuat maksiat karena televisi. Saya berbuat maksiat karena handphone tuh. Pinuh jika nama Uswatun Hasanah itu handphone, televisi, apa banyak. Masya Allah, itu luar biasa. Umar bin Khattab, Pak, ngecam diri telah berbuat maksiat, dan banyak lagi sahabat-sahabat sampai seperti itu. Kenapa? Karena para sahabat sadar betul, Pak, tahu betul bahwa matanya masih bisa digunakan untuk melihat, itu bukan cuma-cuma. Telinga masih bisa mendengar, itu tidak cuma-cuma. Hati masih bisa merasa, itu bukan cuma-cuma. Ada konsekuensi. Memang tidak harus beli, hanya penuhilah konsekuensi. Apa konsekuensinya? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatan." Kan gitu ya kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kamu telah berjanji di hadapanku, kata Allah, pada saat kalian berada di alam ruh, bahwa kalian akan menempatkan aku, kata Allah, di atas segala-galanya. Tapi apa yang terjadi saat sekarang ini? Ternyata Allah sering termarginalkan. Padahal kenikmatan aku yang berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang, banyak sekali ayat-ayat, Pak, yang menjelaskan, apakah ada yang bisa memberikan kenikmatan selain aku, kata Allah. Gak ada yang bisa memberikan kenikmatan kecuali Allah. Tapi kadang-kadang manusia itu lupa. Kita ini seringkali lupa, Pak, bahwa Allah lah yang memberikan kenikmatan yang begitu banyaknya kepada kita. Maka kata Allah, dari sekian banyaknya kenikmatan yang aku berikan, aku minta kepadamu hanya satu saja, kata Allah. Apa? Syukurilah nikmat yang aku berikan. Mensyukuri nikmat mata yang Allah berikan kepada kita itu sederhana. Gunakan mata kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Telinga, mensyukuri nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita. Syukurilah telinga yang Allah berikan kepada kita dengan cara mendengar panggilan Allah dan panggilan Rasulnya. Begitu juga untuk mensyukuri nikmat di mana Allah berikan rasa kepada kita melalui hati kita. Syukurilah nikmat berupa rasa atau hati dalam rangka memahami ayat-ayat Allah. Namun apabila satu saja mata kita tidak syukuri untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 7 ayat 179, Allah katakan, ulaika kal an'am. Nauzubillah. Hei manusia, kalian ternyata nggak beda dengan hewan, kata Allah. Ketika kita tidak gunakan mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kata Allah, kalian tidak beda dengan hewan. Masya Allah.
Sampai sedemikian. Itulah yang menjadi alasan kenapa para sahabat mencontoh betul apa yang ada pada diri Rasul. Kenapa? Karena uswatun hasanah Rasul itu. Rasul adalah sosok yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana perilaku Rasulullah, ibadah Rasulullah, ini luar biasa. Padahal udah ada jaminan. Tapi kedekatan Allah, Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Nah, oleh karenanya bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita memasang Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Kalau di dunia medsos itu ada istilah tagline itu gitu Pak? Tagline ya. Jadi selalu muncul di depan gitu ya. Jadi ketika kita buka Facebook muncul itu, ketika kita buka WA muncul itu, ketika kita buka IG muncul itu, ketika kita buka medsos macam apapun yang muncul itu namanya tagline bukan Pak? Tagline Bu ya? Itu tagline. Begitu juga ketika kita melakukan aktivitas apapun sampai kita bangun tidur muncul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berada di jalan muncul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tagline. Jadikanlah tagline Rasulullah ada di kepala kita. Jadikanlah tagline Rasulullah ada di mata kita, ada di telinga kita, ada di hati kita. Itu tagline. Jadi setiap kali kita menggunakan perasaan kita, yang muncul adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menggunakan intelektual kita, yang ada di benak kepala kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita memandang, melihat apapun, yang ada di hadapan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh aktivitas kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai tagline dalam kehidupan. Nah, bulan Rabiul Awal inilah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang figur sentral kita. Karenanya tema yang kita angkat pada kesempatan subuh kali ini karena masih bulan Rabiul Awal, yaitu uswah wal qudwah fi Rasulillah. Bagaimana kita jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Sebelum kita mencontoh yang lain, kita lihat Rasulullah dulu dalam segala aspek kehidupan kita. Yang pernah nanya, saya ngisi pengajian ibu-ibu itu, bagaimana dengan saya? Rasulullah kan laki-laki. Nah, siapapun kita, apapun status sosial kita, Rasulullah itu adalah figur yang terbaik dari sisi manapun. Kalau kita cermati, contoh misalnya, katanya kaum wanita itu sensitif, ya, sensitif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sensitif dari kaum wanita. Kalau mau dibilang wanita itu sensitif misalnya gitu, Rasulullah itu jauh lebih sensitif dibandingkan dengan wanita. Berarti nggak ada alasan untuk tidak mencontoh Rasul, wanita sekalipun, kan gitu. Apa saja. Nah, ini adalah sesuatu. Contoh misalnya masalah cemburu misalnya, ya kan? Wanita itu cemburuan karena gitu ya. Rasulullah adalah sosok yang paling cemburu, gitu. Dan ternyata Allah yang mengajari cemburu itu. Di mana coba? Sampai ada kalimat min dunillahi andada, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Betapa cemburunya Allah Subhanahu wa taala kalau ada manusia membuat tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Ini salah satu bentuk Allah tidak suka itu disamakan. Allah tidak suka disamakan. Allah selalu ingin diutamakan. Allah selalu ingin diutamakan. Dan begitulah keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sifat Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai baginda Rasul memiliki akhlak yang sangat tinggi. Al-azim itu adalah sifat Allah, tapi digunakan oleh Allah untuk memuji ketinggian akhlak Rasulullah. Karena begitulah Rasulullah
ya, tidak mau nomor duakan, sehingga Rasulullah itu selalu mengutamakan Allahu ghayatuna, Allahu ghayatuna. Allah adalah priority, Allah adalah prioritas di atas segala-galanya. Nah, ini nampaknya yang perlu kita ingatkan keberadaan diri kita masing-masing. Ketika kita mengaku sebagai umat Rasulullah, maka kita jadikan Rasulullah sebagai figur sentralnya. Hari apa itu saya ngisi di Stikes Dustira, kebetulan acaranya juga di masjid Rumah Sakit Dustira di dalam. Sekitar 500 ya mahasiswi itu yang hadir, minta tentang meneladani akhlak Rasulullah bagi kaum muda. Nah, Stikes kan anak muda unggul Pak ya. Seperti apakah Rasulullah ketika muda pada waktu itu? Masya Allah, itu luar biasa. Ketika muda, Rasulullah itu mendapat julukan apa Pak? Al-Amin. Apa itu Al-Amin Pak? Kita menggunakan bahasa sederhana, Al-Amin adalah orang yang bisa dipercaya, ya kan? Kalau ada kalimat Al-Amin, orang ini bisa dipercaya. Berarti yang terbayang oleh kita apa itu Pak? Jujur. Terus apa lagi Pak? Amanah, kan gitu ya. Apalagi Pak? Tabligh, kan gitu ya. Iya. Jujur, amanah, tabligh, terus apa lagi? Fatonah, cerdas. Jadi ketika Rasulullah pada waktu itu digelari apa? Al-Amin, yang terbayang oleh kita harusnya tadi, Rasulullah adalah sosok yang jujur, cerdas, kan gitu ya, profesional. Amanah itu profesional Pak. Jadi sekarang kita interpretasikan akhlak Rasulullah SAW yang dari sejak muda sudah mendapat gelar julukan Al-Amin itu. Yang pertama karena punya sifat jujur tadi. Dari mana Rasulullah SAW belajar sifat jujur? Dari mana Pak? Rasulullah mempelajari sifat jujur itu ketika bercermin. Kalau kita bercermin, cermin jujur nggak Pak? Jujur cermin itu. Di pipi kita ada coretan, kata cermin, tuh ada coretan, kan gitu ya. Makanya kalau kita mau belajar jujur, rajin-rajinlah kita bercermin. Seperti kaum Hawa. Ya, kaum Hawa itu rajin bercermin. Makanya jujur kaum Hawa itu Pak. Nah senyum Bapak itu. Iya. Apa aja bercermin ya, sampai sudah kira-kira sudah oke nih, masih nggak yakin, keluar ada jendela, lihat lagi, kan gitu kayak terus ya. Udah lihat jendela, masih belum yakin juga, keluar ada spion mobil, lihat lagi, kan gitu terus. Masya Allah, itu luar biasa. Kenapa? Karena pengen jujur betul gitu Pak ya, pengen jujur betul. Jujur dalam artian bahwa performan itu oke. Yang bisa mengatakan performan oke itu cermin, itu ya. Yang bisa mengatakan cermin performan oke itu adalah cermin. Wah sudah pas, karena kerudung pas, kan gitu ya, alis pas, lipstick pas, kan semuanya, bedak pas, semuanya sudah pas, misalkan begitu Pak ya. Itu cermin Pak. Coba tanyakan, kaum Hawa nggak bercermin, cuman minta ke temennya. Kira-kira udah ini belum? Udah, bener, pasti ngejawab begitu ya. Yang bener kan gitu. Nggak yakin. Kenapa? Karena temennya belum tentu mengatakan yang sesungguhnya. Karena merasa nggak enak. Tapi kalau cermin itu mengatakan yang sesungguhnya. Jelek dibilang jelek, bagus dibilang bagus, penyok dibilang penyok, itu cermin gitu. Tapi kalau sesama teman itu belum tentu seperti itu. Nah makanya di mana Rasulullah SAW belajar kejujuran itu dari cermin. Apa yang terjadi? Disitulah Rasulullah ajarkan kita ketika bercermin itu jangan melihat wajah kita atau postur tubuh kita. Ketika kita bercermin diajarkan kita oleh Rasulullah SAW ada melihat
Apa? Bukan yang bersifat tangible. Yang harus dilihat adalah yang intangible. Yang tangible itu yang nampak. Ya kan? Yang nampak cermin katakan oke. Tapi Rasulullah ajarkan jangan yang bersifat nampak saja dong. Yang intangible pun dilihat. Apa itu? Akhlak kita. Makanya ketika bercermin kita katakan di cermin itu apa? Allahumma hasanta khalqi wa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah membaguskan perangiku, posturku, tubuhku, tapi baguskan pula wahai Allah akhlakku. Masya Allah. Bapak kalau bercermin suka baca doa nggak Pak? Ente cigana ya. Iya. Jadi Masya Allah ini luar biasa. Jadi memang betapa pentingnya ya. Ketika kita bercermin itu secara tidak langsung kita berdoa meminta ke Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, jangan hanya perangiku atau tampilanku saja yang kau baguskan, tapi baguskan pula wahai Allah akhlakku. Kita minta ke Allah sehingga Allah jaga, Allah pelihara. Dan begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita. Ini Masya Allah luar biasa. Jujur, begitulah cermin. Kita belajar dengan cermin itu. Nah, sekarang ada teknologi di mana cermin itu berkamuflase. Ini Pak ya. Cermin itu berkamuflase. Bunglon Pak ya. Usia 80 tahun begitu dicermin lewat handphone itu jadi 27 tahun. Nah ini ya, ternyata ada cermin yang berkamuflase. Tidak sedikit Pak ya, wanita-wanita yang dikecewakan, atau kebalikan, laki-laki yang dikecewakan oleh wanita yang bercermin dengan kamuflasenya. Tapi alhamdulillah handphone itu menunjukkan ini wajah yang sesungguhnya, ini yang kamuflase kan gitu ya. Itu ketika akan ada ya. Tapi ada juga yang ditutupi, yang sesungguhnya itu nggak ada, yang ada yang kamuflase. Seolah-olah masih muda dan tidak ada bekas-bekas di wajah, mulus Pak. Luar biasa itu. Wah, selfie Pak. Cetret. Wah, Masya Allah itu luar biasa. Nggak ada coreng-corengan di wajah Pak ya, nggak ada itu. Mulus kan gitu ya. Wah, kinclong. Apa Pak? Glowing. Nah, ibu-ibu hafal glowing kan itu. Makanya sekarang kalau nyari handphone itu ada yang kamera glowing kan? Kamera glowing Pak ya. Sekarang kamera itu sudah glowing Pak itu, berkamuflase. Tapi hati-hati, makanya itu ketika kita pengen glowing, jangan lupa hati kita pun harus glowing. Nah itu ya, Allahumma hasanta khalqi wa ahsin khuluqi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah dijuluki Al-Amin itu karena yang kedua profesional dalam menjalani aktivitasnya. Itu yang disebut dengan amanah. Amanah orang sering mengartikan sederhana, bisa dipercaya. Pokoknya bisa dipercaya. Tidak cukup Pak. Saya ambil contoh sederhana. A dititipin sepasang domba oleh B. Dititipin sepasang domba. Pertama kali domba dititipkan sepasang domba itu beratnya masing-masing 40 kilo katakanlah gitu. Di domba itu 40 kilo. Setelah 1 bulan dititipkan ke A, dikembalikan, beratnya masih tetap atau malah berkurang? Berkurang. Kemarin saya titipkan beratnya 40 kilo, kenapa dikembalikan saya nggak jadi 30 kilo? Gitu. Betul, amanah. Sepasang dikembalikan, tapi tidak profesional. Iya kan? Tidak profesional. Makanya seorang pemimpin yang amanah itu bukan hanya amanah dia menjadi pemimpin, tapi bagaimana profesionalisme dia harus terapkan di dalam kerja-kerjanya. Profesional dalam melakukan sesuatu.
Nah, itulah Rasulullah. Salah satu bentuk profesionalisme yang diterapkan oleh Rasulullah SAW kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, andaikan engkau mencuri, saya akan potong tangan kamu. Itu salah satu bentuk profesionalisme. Nggak melihat, oh ini mah anak saya, nggak gitu. Itu bentuk profesionalisme yang diterapkan oleh Rasulullah pada keluarganya. Kenapa? Ketika ada seorang pencuri tertangkap, maka Rasulullah menasihati Fatimah, andaikan engkau juga mencuri, saya akan potong tangan kamu, kata Rasulullah. Tuh, itu profesionalisme. Dan tidak main-main, Rasulullah terapkan. Nah, maka karenanya, profesionalisme, amanah itu adalah sebuah bentuk profesionalisme, termasuk ketika kita bekerja dituntut profesional. Ya, dimanapun kita berada, kita dituntut untuk profesional. Ketika kita membangun rumah tangga pun dituntut profesional. Yang namanya profesional itu ya bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, anak-anak kita, orang yang ada di rumah itu secara profesional. Nah ini, jadi kadang-kadang orang beranggapan yang namanya profesional itu hanya urusan kantor. Tidak, dimanapun kita berada, kapanpun, apapun status sosial kita, profesionalisme ini harus selalu melekat dalam jiwa raga kita. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada kita sebagai uswatun hasanah kita. Makanya bukan hanya sebagai contoh yang terbaik, maka kita harus jadikan Rasulullah itu adalah qudwatun hasanah. Qudwah harus menjadi qudwah apa? Yang harus kita ikuti. Yang harus kita ikuti. Ya, contoh tadi. Seperti apa Rasulullah mengawali aktivitasnya dari bangun tidur? Rasulullah mengawali aktivitasnya bangun tidur itu di sepertiga malam. Makanya ada statement dari Rasulullah, kalau saja tidak memberatkan umatku, maka sholat malam ini jadi wajib, kata Rasulullah. Hanya dikhawatirkan memberatkan bagi umat. Ternyata memang berat. Sholat subuh oke, nggak berat. Apalagi sepertiga malam. Sholat subuh, sekarang udah mulai jam 4 subuh banyak. Terasa berat. Makanya kata Rasulullah seperti itu. Bagaimana Rasulullah mengawali sholat? Apa bangun? Rasulullah mengawali bangun itu di sepertiga malam. Kenapa? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sifatnya itu himbauan. Fatahajjat nafilatal lah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunlah kamu wahai hambaku di sepertiga malam. Kalau ke sehari-hari itu kalian itu mengalami kemacetan, tapi di sepertiga malam itu lancar. Makanya diperintahkan oleh bangun kamu. Kalau ingin bertemuku langsung di sepertiga malam itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Rasulullah bangun. Sesuai dengan himbauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun di sepertiga malam, beranjak, langsung berangkat ke kamar mandi, sudah seger, salat Rasulullah. Begitulah hari-hari Rasulullah. Bangun tidur, ya kan? Ingat, paling tidak apa? Kalau ternyata kita bangun tidak terlalu malam, misalnya apa? 30 menit sebelum waktu subuh, kita salat 2 rakaat tahajud, tutup dengan witir 3 rakaat, selesai. Tapi pembiasaan itu penting. Kenapa? Asa ayaqamam maqamam mahmudah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian membiasakan diri meskipun hanya 2 rakaat yang kamu lakukan di sepertiga malam itu, atau menjelang waktu subuh kau lakukan itu, maka kalian aku akan tempatkan ke tempat maqamam mahmudah yang sangat terpuji, di mana tempat tersebut akan ditempati oleh para nabi, para rasul, para sahabat, para salafus soleh. Itulah maqamam mahmudah. Apakah kita terprovokasi atau tidak? Nah, disitulah pentingnya kita melatih diri kita agar terprovokasi oleh propaganda-propaganda Allah. Jangan justru kita latih diri kita terprovokasi oleh propaganda-propaganda ghairullah. Kalau udah bab diskon, wah sudah ini teh, iya kan? Terprovokasi kita dengan diskon, kan gitu ya.
Kita nggak tahu apakah benar-benar didiskon atau enggak gitu ya. Bisa jadi ini sebelum didiskon dinaikin dulu harganya, kan kita nggak tahu itu. Terprovokasi kita dengan diskon. Ada yang benar-benar didiskon. Kenapa? Ternyata barang itu barang yang 3 tahun yang lalu gitu, didiskon, terprovokasi. Saya lewat duku komring 10.000, murah saya bilang nih. Tuh, kan terprovokasi itu Pak ya, murah ya. Begitu datang ke sana, mana? Yang ini sudah astagfirullahaladzim ternyata. Nah iya kan, terprovokasi kita itu. Yang ini, nah yang ini 10.000 yang mana? Ya yang ini jauh. Nah ya inilah sebuah realita bahwa kita mudah sekali terprovokasi oleh propaganda-propaganda duniawi. Mudah kita terprovokasi. Tapi Allah memprovokasi kita dengan berbagai macam cara. Masya Allah, itu luar biasa. Ternyata Allah menyampaikan provokasi berupa kebaikan itu. Makanya Al-Quran Allah turunkan itu sebagai basiro. Tapi di sisi yang lain Allah menakut-nakuti. Sebagaimana halnya itu, kalau Bapak tidak beli sekarang, besok tidak akan ada diskon lagi. Wah, bayangkan Pak ya, ditakut-takuti itu. Allah juga begitu, kasih kabar gembira. Tapi ditakut-takutin juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nggak termotivasi, nggak terprovokasi, ente sieun oge, gitu ya. Nggak terprovokasi, nggak takut juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama diskon, takutnya bukan main. Takut ketinggalan. Ini diskon sekarang, kalau besok nggak ada lagi diskon. Beli. Ternyata itu adalah psikologi marketing. Kan itu ya. Besok nggak akan ada lagi. Ternyata begitu kita besok lewat, ayo kayaknya gitu ya. Masya Allah. Ya memang begitulah manusia, mudah terprovokasi. Nah, maka latihlah diri kita untuk selalu terprovokasi oleh propaganda-propaganda Allah yang Allah sampaikan melalui Al-Quranul Karim. Atau terprovokasilah kita dengan propaganda-propaganda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, itu luar biasa. Banyak Pak. Ketika kita sudah terlatih dengan propaganda Allah, terprovokasi dengan propaganda Allah, terprovokasi dengan propaganda Rasulullah SAW, sehingga ringan kita. Makanya sudah kalau saya boleh membahasakan, beribu-ribu kali manusia itu terprovokasi oleh propaganda duniawi itu. Coba yang investasi, coba contoh Pak, ya kan? Itu kan berulang-ulang investasi sampai yang terakhir itu berapa miliar, ratus miliar kan gitu ya, dijanjikan. Masya Allah, masih terprovokasi. Soalnya sudah berulang-ulang itu. Investasi ini. Allahu Akbar. Masya Allah, itu luar biasa. Waktu investasi Intan, berbondong-bondong, ratusan miliar itu terprovokasi. Tapi Allah memberikan provokasi lurus-lurus, Pak ya. Berarti ada yang tidak benar nih, baik di kepala kita maupun di hati kita. Harus kita perbaiki. Jangan sampai justru kita terprovokasinya oleh propaganda dunia, ke Allah kita tidak terprovokasi. Berarti ada yang nggak benar di dalam tubuh kita. Provokasi duniawi itu sifatnya fana, iya kan? Sementara. Tapi propaganda atau provokasi Allah Subhanahu wa taala itu kekal, abadi. Kenapa kok kita memilih yang fana ketimbang yang kekal? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhirah. Kan kalau gitu ya. Kenapa kok manusia itu justru malah memilih kehidupan yang sementara dunia dibandingkan dengan yang kekal di akhirat? Allah sudah sampaikan seperti itu. Maka oleh karenanya latihlah diri kita untuk mudah terprovokasi oleh propaganda Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Kekal itu Pak. Kebahagiaan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jelas tadi seperti tadi misalnya. La in syakartum la azidannakum. Kalian mensyukuri nikmatku, aku tambah. Allah tidak pernah ingkar janji.
Ketika kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Allah tidak pernah ingkar janji. Walain kafartum, di situ juga Allah tekankan. Namun apabila kalian mengingkarinya, di situ ada warning dari Allah Subhanahu wa taala. Bersiap-siaplah, inna azabila sadid, azabku itu sangat pedih. Sampai seperti itu Allah memberikan kabar gembira, basyira wa nazira, bagi orang-orang yang bersyukur maupun yang tidak bersyukur. Yang bersyukur dikasih kabar gembira oleh Allah, ditambah nikmatnya. Tapi yang tidak bersyukur, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas sekali ayatnya. Makanya ketika kita tafakur, terutama mentafakuri negeri kita, Pak, ya, kekayaan alam apa yang nggak ada di negara kita, Pak? Coba. Semua kekayaan alam yang ada di dunia, di Indonesia itu ada. Abad 20 itu adalah abad uranium. Indonesia penghasil uranium, bahkan termasuk terbesar juga. Waktu itu sempat terbesar nomor 4 penghasil uranium. Kurang apa Indonesia? Tapi kenapa kok jadi terpuruk seperti ini? Iya kan? Hutang sudah 7.000. Bayang hutang 7.000. 5.000 saja hutang itu sudah penalti. Ini 7.000. Iya, Masya Allah, ini luar biasa. Jadi kenapa? Kembali lagi, ketika kita kembalikan dengan ayat tadi, la in syakartum la azidannakum, boleh jadi masyarakat Indonesia secara umum dia kurang pandai bersyukur. Kan gitu ya? Kurang pandai mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa disediakan bagi orang-orang yang bersyukur tadi. Tapi kenyataannya tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Makanya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan olehmu suatu negeri di mana Allah hancurkan, Allah binasakan karena penduduknya tidak pandai bersyukur. Gimana kalimatnya, Pak? Walau anna ahlal qura. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya penduduk negeri ini amanu, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la, di sini lamnya lam taukid, pasti, la fatahna artinya pasti aku bukakan, minas sama, la fatahna alaihim minas sama wal ard, pasti aku bukakan apa? Barokati minas sama, pintu keberkahan dari langit, dan pasti aku bukakan pintu keberkahan dari perut bumi. Itu janji Allah begitu, Pak. Tapi kalimat itu baru koma. Kalimat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, walakin, tapi sayang. Apa? Walakin kazzabu, tapi sayang. Penduduk negeri itu justru mendustakannya. Fakhosnahum bima kanu yaksibun, maka rasakanlah olehmu apa yang telah kau dustakan. Ya inilah negeri. Maka disitulah pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita bahwa aktivitas apapun yang hendak kita lakukan, buka dulu tuh apa ISO, standar operasional, ya, aktivitas apapun yang kita hendak lakukan kita buka dulu gimana aturan mainnya Al-Quran itu. Sampai ketika saya tanyakan ke pengajian ibu-ibu, Pak, ibu-ibu kalau mau masak apa yang dilihat? Resep namanya. Salah, saya bilang. Sebelum masak lihat dulu Al-Quran. Disengserikan pas lihat Quran. Kenapa? Di Al-Quran Allah siapkan satu surat khusus, surat tentang masakan. Surat apa, Pak? Al-Maidah. Satu surat disiapkan khusus oleh Allah urusan masak-memasak, urusan makanan. Kata siapa nggak ada dalam Al-Quran? Makanya saya bilang, apapun status sosial kita, aktivitas apapun yang kita hendak lakukan, Al-Quran referensi. Contoh misalnya, kita sebagai laki-laki yang bekerja dimanapun, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala apa? Wa kuli malu,
Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa? Maksimalkanlah potensimu dalam bekerja itu. Apa? Dengan cara kerja keras, terus kerja cerdas, terus kerja ikhlas, dan kerja tuntas. 4, Pak. Ketika Allah katakan wa kuli malu, bekerjalah kalian dengan sungguh-sungguh, kan itu kerja keras, kan gitu ya, dengan kerja ikhlas, kan gitu ya, kerja cerdas dan kerja tuntas. Wa kuli malu, kata Allah, fasayarallah, aku yang akan menilai kerja-kerja kamu. Tuh ada ayat itu, Pak. Kadang-kadang ada orang setelah selesai kerjaan leha-leha santai aja lah, gajinya gak sarua, yang rajin dengan yang tidak sarua apa gajinya. Kalau kita ukurannya adalah materi, kecewa kita. Jangan kita mengukur materi. Yang kita ukur adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Wa kuli malu fasayarallah, aku yang akan menilai kerja kamu. Bagaimana kata Allah? Fa iza faragta fansab. Apabila kalian sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, segera ambil kerjaan yang berikutnya. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbingkai di dalam benak kita, ngapain kerja capek-capek, dah gajinya mah sarua. Biasanya orang yang kayak begitu, Pak, hidupnya capek. Karena dia sudah mengatakan, ngapain capek-capek? Capek itu dia, Pak. Maksimal kita kerja. Andaikan atasan kita tidak menilai kita adalah sebagai pekerja keras, pekerja cerdas, pekerja ikhlas, pekerja tuntas, no problem. Kenapa? Karena Allah sebutkan fasayarallah, Allah yang sudah pasti menilai kerja saya. Materi 1 hari, 2 hari habis, tapi penilaian Allah itu langgeng ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, makanya kalau kita bekerja ukurannya adalah Al-Quranul Karim, tidak akan pernah lelah kita bekerja. Tapi kalau yang kita kerja ukurannya adalah tadi materi, capek saja kita. Bersiap-siap kita akan capek dalam menjalani aktivitas kita. Nah, makanya terus. Kenapa? Penilaian Allah Subhanahu wa taala unlimited. Ya kan? Penilaian Allah itu unlimited. Penilaian manusia limited. Terhalang tembok udah nggak bisa nilai, kan gitu ya. Pasang di TV, CCTV, ditutup, tuh bisa nilai, oke, kan gitu ya, sama, terbatas. Penilaian manusia itu limited, terbatas. Tapi penilaian Allah Subhanahu wa taala unlimited. Maka berbahagialah kalau aktivitas keseharian kita, dari mulai bangun tidur sampai kita hendak tidur kembali, hari berganti pekan, berganti bulan, berganti tahun, kita hanya minta penilaian Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti tidak akan keliru dan tidak akan pernah keliru. Allah menilai hambanya melakukan aktivitas tidak akan pernah keliru, dan catatan itu akan tersimpan terus di Lauhul Mahfuz. Itu pasti. Sementara catatan manusia itu bisa hilang, bisa terhapus, macam-macam kan gitu ya. Nah, kayak kasus gedung pengadilan yang dibakar apa ya? Iya. Oh, terbakar ya, terbakar ya. Kan itu ya. Terbakar atau dibakar, Pak? Terbakar karena ya. Itu kan dalam apa? Menghapus jejak. Ya kan? Dalam rangka menghapus jejak. Betul. Nah, itulah manusia itu bisa berbagai macam cara dilakukan. Tapi penilaian Allah Subhanahu wa taala tidak bisa seperti itu. Iya. Ternyata, Pak, luar biasa. Makanya saya sering sampaikan, Pak, kalau kita menjadi orang baik, ya kan, jangan sampai kita berpikir siapa yang mau berbuat jahat ke saya dan saya orang baik. Enggak begitu, Pak. Musuhnya kebaikan adalah ya kejahatan. Dimanapun kita berada, berarti kita bersiap-siap berhadapan dengan orang jahat. Akan begitu. Rasulullah kurang bagaimana, Pak, akhlaknya? Tapi kan orang yang musuh Rasulullah nggak berhenti-berhenti. Nah, di situ format kita. Jangan sampai kita beranggapan kalau kita sudah jadi orang baik, selesai, nggak akan ada yang ganggu. Tidak. Begitu juga dalam rumah tangga. Ketika kita sudah jadi orang soleh, istri kita soleha,
damai, tentram? Enggak. Orang jahat itu berusaha bagaimana cara memporak-porandakan keluarga yang soleh dan soleha itu. Itu sudah apa? Hukum kausalitas, Pak. Rumus itu apa? Tidak bisa kita hindari. Nah, begitu. Jadi akan ada saja. Kalau tidak apa yang mengganggu itu ya kejahatan yang berwujud manusia, kejahatan yang berwujud apa? Setan, kan gitu ya. Makanya setan itu ada dua jenis, minal jinnati wan nas. Ada setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Yang lebih jahat jin atau manusia, Pak? Manusia ternyata ya. Setan mah auzubillahi minasyaitonirrajim, kabur dia. Meskipun datang lagi kan gitu ya. Makanya makhluk Allah yang paling sabar itu setan, Pak. Setan sabarnya luar biasa. Terus ngedekot-dekot dibacain auzubillah pergi kan gitu ya. Nanti datang lagi terus gitu. Itu luar biasa. Manusia mah kurang sabar kan gitu ya. Setan sabarnya bukan main. Nah, sehingga ketika manusia kurang sabar, setan yang sabar itulah mengganggu manusia. Kan gitu ya, sehingga terbawa juga akhirnya kan begitu, seperti itu. Insya Allah sudah masuk waktu suruhnya, sudah lewat. Ya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah sekali lagi saya ingatkan diri saya pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian, mari kita jadikan bulan Rabiul Awal ini adalah bulan tagline Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di benak kepala kita, yang ada di hati kita, yang ada di perilaku kita. Tagline-nya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mampu menempatkan Rasulullah di tagline tadi, maka bahagialah kita, karena kita beruswah dan berqudwah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalal kalim azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wan najati wal afwa indal hisab. Allahumma ya rabbana ya rahman ya rahim, kami adalah hamba-hambamu yang pada kesempatan pagi hari ini di waktu suruk, waktu yang mustajabah, duduk bersimpuh di hadapanmu, tidak lain adalah mengharapkan keridhaan darimu ya Rabbana. Meskipun kami menyadari keridhaan yang kami harapkan belum setimpal dengan yang apa kami perbuat. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, berilah kemampuan kepada kami untuk mensyukuri atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Berilah kemampuan kepada kami untuk beruswah dan berqudwah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada selalu di benak kami. Rasulullah selalu hadir di tengah-tengah kondisi bagaimanapun kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri kemampuan kepada kami untuk mencontoh akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada diri kami, bagi keluarga kami, bagi masyarakat kami. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, kami menyadari banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kami. Jika Engkau tidak memberikan ampunan atas kekurangan yang ada dalam diri kami, tentunya kami tergolong orang yang rugi ya Allah. Ya ilahana ya Rahman ya Rahim, adfa'annal ghala wal waba waz zina wa zalazila wa miha wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina haza khasatan wa an sairil baladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu an hazil quluba qul ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik wa wasikillahumma rabitutaha wa addi muddaha wa hdiha subulaha wa amlaha binurika alladzi la yakhbu wasrah sudurha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ihabi ma'rifatik wa mit ala syahadati bisabilik innaka ni maulana wa aliman nasir. Allahumma amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tidak ada kata yang paling indah
dari apa yang kami lantunkan lewat doa ini, kecuali Kau kabulkan permohonan kami. Ya Rabbana, besar harapan kami akan dikabulkannya permohonan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.